Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Untuk kesempatan ini kembali sama-sama kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum saya membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kembali kami merindukan firman-Mu yang adalah makanan untuk kehidupan tubuh rohani. Firman yang berkuasa dalam kami, untuk kami miliki dalam hidup yang akan membawa jaminan kekekalan. Sebab itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan semua kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan. Lewat firman Tuhan kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami akan baca renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Beberapa ayat yang akan saya baca berkata begini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, supaya kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Puji Tuhan. Kesempatan ini kita akan melihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan dalam ayat yang baru kita baca di sini, yang memberi kesimpulan sementara adalah hidup yang berjaga-jaga. Sebab Alkitab berkata bahwa berjaga-jagalah. Puji Tuhan. Nah, saudara, ayat ini bicara tentang ketika seorang tuan, dia akan bepergian, lalu kemudian dia memberi tanggung jawab kepada para hamba-hambanya. Jemaat Tuhan, kita adalah hamba-hambanya. Ya, hamba-hambanya tidak bicara para pendeta, tapi semua jemaat orang yang dipanggil disebut sebagai hambanya. Dan kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Gambaran dalam kitab di sini bahwa sama seperti seorang yang bepergian, Tuhan yang bepergian, dan dia memberi tanggung jawab kepada hamba-hambanya tugas-tugas. Dan Tuhan itu satu kali kelak dia akan kembali lagi, dia akan meminta pertanggungjawaban. Hal yang sama juga seperti dalam peristiwa talenta. Hal kerjaan surga seumpama seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Lalu dia pergi, lalu dia kembali dalam waktu yang tidak ada satupun yang tahu. Nah, saudara, ayat yang baru kita baca tadi juga pun memberikan sebuah pesan bahwa kita punya Tuhan di atas segala Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia pergi 2000 tahun yang lalu dan dia akan kembali lagi. Dan kepada kita yang diberi kesempatan, waktu, diberi pikiran, diberi tenaga untuk kita dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab. Puji Tuhan. Dan berbahagialah kita berkata ketika hambanya itu melakukan tugasnya. Nah, pesan di sini sangat kuat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, bahwa menjadi orang Kristen itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Itu adalah bagian dari panggilan kekristenan. Sehingga tidak menjadi hamba yang tidak ada tugas, tetapi ada tugas dan tanggung jawab di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan. Firman berkata, sebab Tuhan itu dia akan datang dan dia akan minta pertanggungjawaban kepada setiap kita, apakah kita mengerjakan atau kita tidak mengerjakannya. Maka akan malang kalau ketika Tuhan itu datang kita tidak mengerjakannya. Tapi ketika kita mengerjakannya, kita orang yang paling berbahagia. Alkitab berkata dalam perumpamaan tentang talenta, di situ disebutkan, berbahagialah engkau yang mengerjakan pekerjaanmu, hai hambaku yang setia. Maka saya pun juga dan kita semua pun juga, kita akan disebut sebagai hamba yang setia ketika kita mengerjakannya itu. Saudara-saudara, ketika kita melakukannya itu, tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan, itu di ayat yang ke-34 tadi. Dan halnya sama seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Puji Tuhan. Sehingga kekristenan bukan orang yang hanya berpangku tangan saja, atau berdiam diri saja, atau bermalasan saja, atau pasif. Tetapi adanya satu kreativitas, aktivitas, adanya satu tindakan dalam kita melakukan. Itu yang Alkitab katakan bahwa melakukan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk melakukan, saudara-saudara. Melakukan firman-Nya. Dan yang terakhir yang menjadi pesan firman di sini, berjaga-jagalah.
Saudara, berjaga-jagalah di sini adalah prinsip kehidupan kekristenan yang tidak tidur. Sebab ditulis di ayat sebelumnya, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Tidur di sini bisa memberi pengertian tentang kehidupan yang rohaninya mati. Iya. Saudara, ada orang kelihatan dia hidup secara badani, jasmani, tapi kehidupan rohaninya mati. Tuhan tidak menghendaki demikian. Kehidupan rohani ini menjadi hal yang utama dalam kehidupan orang percaya, agar supaya tetap terus terbangunkan. Jangan sampai tidur. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau tidur, maka dia akan mengalami kematian rohani. Dan orang yang mengalami kematian rohani, maka dia tidak akan mendapat jaminan kekekalan. Saudara-saudara, kehidupan rohani ini menjadi hal yang sangat substansial dalam kehidupan kekristenan. Sebab kehidupan rohani ini akan menjamin saudara dan saya. Dan kita berkata itu sebabnya jangan kamu tidur. Iya, saudara yang dikasih Tuhan. Bukan secara letterlek tetapi secara makna. Tidur dalam artian adalah kehidupan yang terus bangun dalam kehidupan rohani. Melayani Tuhan, mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada yang disebut kebangunan rohani di dalam kehidupan kita, saudara. Dalam hatimu, saudara kasih Tuhan. Maka kita menggenapi apa yang kita katakan, berjaga-jaga. Saudara dikasih Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya mau akhiri walaupun hanya singkat saja. Dalam tulisan firman Tuhan di sini memberikan sebuah peringatan bagi setiap kita. Kita adalah hamba yang ada tanggung jawab mengerjakan setiap tugas-tugas yang Dia percayakan kepada kita, yaitu melayani dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kesetiaan, terus memiliki persekutuan dengan Tuhan, dan engkau jangan tidur. Kehidupan rohanimu harus terus terbangun, maka itulah sebabnya disebut engkau adalah orang yang berjaga-jaga. Puji Tuhan, keadaan apapun yang engkau sedang alami dalam hidupmu, mungkin engkau sedang mengalami berbagai pergumulan hidup, tapi bersyukurlah. Saudara tetap terus memiliki hubungan dengan Tuhan, engkau tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Berkat Tuhan jadi bagian saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang singkat, yang membekali kami untuk kami menjadi pribadi yang terus memiliki kehidupan rohani yang terus terbangun, untuk kami berjaga-jaga sambil kami menantikan kedatangan Yesus pada kali kedua, bahwa benar kami sebagai hamba-hamba yang mau setia melayani dan mengiringi Engkau. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, lawat mereka, Bapak Ibu sekalian, anak muda kah, agar terus kehidupan mereka menjadi umat Tuhan yang senantiasa terus ada di dalam Engkau, melayani mengiringi Engkau. Makasih Tuhan, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.